Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kelompok 3 tahun 2022 LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Perkenalkan, nama saya Ismail Afandi Hidayatullah, nomor induk mahasiswa 1870213220035. Saya guru mapel fikih pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Gunung Kidul, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kelompok 3 tahun 2022 dengan mengambil tema bab 4 yaitu manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Lebih jelasnya berikut video praktek pembelajaran saya. Mohon masukan, kritikan, dan saran agar ke depannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam pelajaran 56 ini sesuai jadwal, maka kita masuki mata pelajaran fikih. Sebelum dilanjut, Pak Guru mau cek kehadiran terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Baik, alhamdulillah hari ini semua hadir ya. Kita lanjutkan pembiasaan hari ini, yaitu kita akan menghafal surat Al-Qadr. Baik, sebelum membaca surat Al-Qadr, saya terangkan dulu, surat Al-Qadr adalah surat ke-97 dalam Al-Quran yang terdiri atas 5 ayat dan termasuk golongan Makkiyah. Surat ini diturunkan setelah surat Abasa. Baik, kita akan baca bersama-sama, dimulai dari basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Terima kasih. Anak-anak telah membaca surat apa tadi? Surat Al-Qadr ya.
Pak Guru sudah tahu, anak-anak sudah mulai lelah ya. Untuk itu sebelum masuk ke pelajaran fikih, Pak Guru akan mengajak anak-anak menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kenapa lagu Maju Tak Gentar? Apa manfaatnya? Nah, ya ini. Yang pertama, mengusir rasa lelah kantuk anak-anak biar semangat lagi. Yang paling inti manfaatnya yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme anak-anak semuanya. Untuk itu, marilah kita bernyanyi lagu Maju Tak Gentar. Ketiga, 3, 2, 1. Tepuk tangan semuanya. Sebelum masuk ke pembelajaran fikih, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Semoga dengan doa basmalah tersebut Allah meridhoi dan memudahkan anak-anak dalam pembelajaran fikih hari ini. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sedekah ya. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Apa artinya sunnah muakkad? Yaitu artinya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk hari ini kita memasuki bab 4 tentang manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Ada yang tahu kapan kegiatan infak dapat dilakukan? Ayo tunjuk jari yang tahu. Baik, Denny, kapan kegiatan infak dapat dilakukan? Saat sholat Jumat. Betul sekali, kegiatan infak itu salah satunya dapat kita lakukan saat kita berangkat sholat Jumat ke masjid. Kita masukkan infak di kotak infak yang ada di masjid. Banyak atau sedikit kita berinfak, yang penting adalah ikhlas. Baiklah, sudah saya sampaikan di awal tadi, hari ini kita sudah masuki bab 4 yaitu manfaat zakat fitrah, berinfak, dan bersedekah. Apa tujuan dari kita mempelajari materi ini? Yaitu adalah agar anak-anak semua tahu manfaat zakat fitrah, berinfak, dan bersedekah serta dasar hukumnya. Baik, silakan diamati gambar di depan tersebut. Gambar kegiatan apa itu? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Ya, Denny, silakan. Gambar apa itu? Gambar orang bersedekah. Ya, betul, tepat sekali. Yaitu gambar itu adalah, kita lihat jawabannya adalah kegiatan bersedekah. Boleh. Kegiatan di gambar itu kegiatan zakat fitrah. Apa kesimpulan dari gambar di atas? Yaitu dengan melakukan kegiatan zakat fitrah, maka kita berbagi kebahagiaan sesama manusia. Manfaat zakat fitrah. Dari manfaat zakat fitrah ya, bisa dilihat ya, manfaat zakat fitrah. Yang pertama
Yang pertama yaitu menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah serta masyarakat. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua yaitu membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga yaitu mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. Untuk manfaat yang keempat dari zakat fitrah yaitu sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kekayaan yang diberikan. Diberikan kepada siapa? Kepada kita. Manfaat zakat fitrah yang kelima yaitu tidak ragu lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh yang diberi kepadanya, yang memberi adalah suatu kewajiban. Yang manfaat yang keenam yaitu guna menjaga kejahatan yang timbul dari si miskin yang susah. Manfaat yang ketujuh yaitu guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai sesama antara si kaya dan si miskin. Manfaat berinfak. Sekarang manfaat berinfak. Yang B ya. B adalah manfaat berinfak. Sebelum masuk manfaat berinfak, infak adalah membayar infak merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga merupakan perbuatan sunnah muakkad. Infak bersifat khusus karena harta yang dibayarkan hanya untuk kepentingan agama. Infak bersifat khusus karena harta yang dibayarkan hanya untuk kepentingan agama. Misalnya untuk kepentingan masjid dan musola atau pendidikan. Tujuan berinfak adalah untuk syiar agama Islam. Pahala berinfak dilipat gandakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. Silakan lihat di depan, ditirukan, Pak Guru akan membaca, ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Guru dulu. Masalul ladzi na yunfiku amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yunfiku liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Itu tadi bacaan surat Al-Baqarah ya. Nanti dibaca kembali di rumah, dihafalkan. Apa artinya? Artinya adalah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai pada setiap tangkai. Ada 100 biji, Allah melipat gandakan bagi siapa dia yang kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261.
Adapun manfaat berinfak yaitu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena infak merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu melatih kepedulian sosial bagi pemberi infak dan sedekah. Manfaat yang ketiga yaitu memanjangkan usia manusia. Maksudnya gimana? Maksudnya memanjangkan usia itu saat kita berinfak maka kita akan dikenang selamanya, akan disebut nama kita selamanya walaupun kita sudah tiada. Itu adalah salah satu manfaat berinfak. Yang keempat yaitu ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. Manfaat infak yang kelima yaitu dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. Manfaat berinfak yang keenam yaitu dapat menambah sumber dana untuk dakwah Islamiyah. Jadi sebagai sumber dana untuk berdakwah ya. Yang ketujuh yaitu dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. Itu 7 manfaat dari berinfak. Silakan lihat di depan, ditirukan, Pak Guru akan membaca, ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzi na yunfiku amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yunfiku liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Apa artinya? Artinya adalah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai pada setiap tangkai. Ada 100 biji, Allah melipat gandakan bagi siapa dia yang kehendaki dan Allah maha luas, maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Sebelum masuk tentang manfaat sedekah, saya terangkan dulu, bersedekah adalah perbuatan yang penuh dengan faedah bagi orang yang melaksanakan dan orang yang menerimanya serta masyarakat umum. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada suatu hari pun di mana hamba bangun pagi-paginya kecuali 2 malaikat turun ke bumi, lalu salah satu akan berdoa, ya Allah, berilah gantinya kepada orang-orang yang suka bersedekah, sementara yang satu berdoa, ya Allah, datangkanlah kerusakan pada orang-orang yang bakhil. Nah, itu adalah hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang manfaat sedekah. Sekarang kita masuk ke manfaat sedekah. Adapun manfaat sedekah yaitu yang pertama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sedekah merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang kedua dari sedekah yaitu melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. Manfaat yang ketiga yaitu menghidupkan sifat dermawan, yaitu sifat yang suka memberi, itu namanya sikap dermawan.
Yang keempat yaitu memanjangkan umur atau usia, hampir sama dengan infak tadi ya. Manfaat yang kelima yaitu meringankan beban orang lain yang kesusahan. Manfaat yang keenam dari bersedekah yaitu menambahkan keberkahan harta yang kita miliki. Jadi kalau harta kita berkah itu semuanya akan mudah terpenuhi dan tercukupi, tidak merasa kurang. Itu namanya berkah. Manfaat sedekah yang ketujuh yaitu menyambung dan mempererat silaturahmi dan persaudaraan. Maksudnya gimana? Yaitu dengan bersedekah maka kita akan saling bersilaturahmi dan mempererat persaudaraan, tidak mudah bertengkar. Manfaat yang ke-8 dari sedekah yaitu menambah tabungan pahala. Tentu saja dengan berbuat baik maka kita akan mendapatkan pahala. Manfaat sedekah yang ke-9 yaitu sebagai rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tadi sudah saya terangkan ya tentang manfaat zakat, fitrah, infak dan sedekah. Sekarang silakan membentuk kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang ya. Kemudian nanti kerjakan lembar kerja diskusi seperti ini, nanti akan saya bagikan seperti ini. Lembar diskusi bagikan ya dengan waktu 15 menit. Setelah itu perwakilan dari ketua kelompok atau salah satu kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan membentuk kelompok. Baik, waktunya sudah habis ya. Silakan maju presentasi dimulai dari kelompok 1. Ayo Pak. Ayo maju. Silakan dibaca. Apa manfaat zakat kita sebutkan? 1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah. 2. Memberikan dari sifat kikir. 3. Mendidik diri menjadi sifat pemurah. 4. Sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat kekayaan yang diberikan. Ya, betul. Nah, sudah ini kelompok 1 sudah benar ya. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, itu tadi penampilan atau presentasi dari kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari hasil pembelajaran hari ini mungkin ada pertanyaan. Saya Pak Guru. Silakan, jadi mau tanya apa? Apa yang dimaksud memanjangkan usia Pak Guru? Wah, bagus sekali pertanyaan Denny.
Jadi tadi sudah diterangkan ya, memanjangkan usia apa maksudnya. Nah, baik apa yang dimaksud memanjangkan usia itu maksudnya kalau kita melakukan kegiatan sedekah atau memberi atau berinfak dengan tulus dan ikhlas, walaupun kita sudah tiada atau mati ya, nama kita akan selalu dikenang atau disebut. Itu maksudnya memanjangkan usia manusia. Baik, sekarang di ujung pembelajaran hari ini, sekarang waktunya anak-anak mengerjakan soal ya dari materi hari ini. Ada soal 10 soal, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Baik anak-anak, kita hari ini sudah belajar manfaat zakat fitrah, infak dan sedekah ya. Dengan mengetahui manfaatnya maka kita menjadi lebih yakin untuk melakukan kegiatan tersebut di lingkungan kita. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Alhamdulillah, kalau senang semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan anak-anak. Anak-anak sekalian, kalian sudah belajar materi tentang manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Untuk mempertajam wawasan kalian, anak-anak bisa membaca kembali materi tersebut di buku paket ya. Marilah kita akhiri pembelajaran fikih hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.